Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan tema Sumber Daya Insani atau SDI Lembaga Keuangan Syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Cynthia Anissa Rahmawati dan kedua rekan saya yang pertama ada Dina Ayu Valencianti dan Muhammad Fajrul Falah. Pada slide selanjutnya, kami akan membahas 6 materi. Yang pertama ada sumber daya insani dalam konsep Islam, yang kedua ada etos kerja Islami, yang ketiga ada perencanaan dan analisis sumber daya insani di lembaga keuangan syariah, yang keempat ada konsep upah dalam Islam, yang kelima ada syarat-syarat pemberian upah, yang keenam ada seleksi sumber daya insani. Kemudian materi pertama yang akan kita bahas ada sumber daya insani dalam konsep Islam. Pengertian sumber daya insani. Sumber daya insani adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan, pemikiran, dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi. Dalam Islam, manajemen sumber daya insani didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber bisnis, serta menjadikan spiritualitas menjadi unsur pokok. Kemudian dalam manajemen sumber daya insani terdapat 3 pembahasan menurut Kiai Haji Didin Hafinuddin. Yang pertama ada perilaku sumber daya insani adalah dalam suatu organisasi haruslah memiliki nilai-nilai dan keimanan. Yang kedua, struktur organisasi di dalam manajemen sumber daya insani. Yang ketiga, manajemen sumber daya insani adalah sistem. Kemudian materi yang kedua ada etos kerja Islami. Etos kerja Islami bermakna sebagai aktivitas yang dimiliki untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang melahirkan hasil pekerjaan yang terbaik dan bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya mengenai perencanaan dan analisis sumber daya insani di lembaga keuangan syariah. Perencanaan sumber daya insani pada hakikatnya adalah memperkirakan kebutuhan pekerjaan mendatang yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Kemudian merencanakan orang-orang yang akan mengerjakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam organisasi. Sehingga dalam sumber daya insani digunakan pertimbangan supply and demand seperti pada gambar pada slide selanjutnya. Dari gambar ini diketahui bahwa suatu perencanaan sumber daya insani itu dilihat pada pertimbangan permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja. Dilihat dari sisi permintaan, perencanaan SDI merupakan proses penentuan jabatan, sedangkan dari sisi penawaran sebagai peluang di pasar tenaga kerja. Maka perencanaan SDI harus mengenali kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja di perusahaan atau organisasi untuk jangka pendek atau jangka panjang. Poin selanjutnya terkait dengan konsep upah dalam Islam. Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, adil. Makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan sebagai yang pertama, adil bermakna jelas dan transparan. Maksudnya, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad atau transaksi dan komitmen melakukannya. Yang kedua, adil bermakna proporsional. Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Prinsip yang kedua yaitu layak. Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi, serta proporsionalitas ditinjau dari berat kerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan ekonomi Islam yaitu yang pertama, layak bermakna cukup pangan, sandang maupun papan.
Maksudnya, kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek, yaitu pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Yang kedua, upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksploitasi sepihak. Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan, dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta tidak jauh berada di bawah pasaran. Ya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pemberian upah. Yang pertama yaitu upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. 2. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 3. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya. 4. Upah yang diberikan harus sesuai dengan harga. 5. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya. 6. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat. Yang selanjutnya adalah seleksi SDI, sumber daya insani. Proses seleksi merupakan tindak lanjut dari proses rekrutmen. Proses seleksi menentukan siapa yang layak diangkat menjadi karyawan dan siapa yang tidak. Proses seleksi harus dilakukan dengan kejujuran, tidak mengutamakan orangnya, tapi yang dilihat yaitu bagaimana kemampuan, keahlian, dan kelayakan sesuai dengan posisi lowongan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kriteria orang yang pantas diluluskan dalam proses seleksi. Yang pertama yaitu memiliki pengalaman dan kompetensi. Yang kedua memiliki ketakwaan dan keturunan yang soleh. Yang ketiga memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat memiliki argumen yang sahih. Yang kelima tidak mengejar kemuliaan atau pangkat. Yang keenam memiliki pandangan yang luas atas persoalan.